Salam Bapak yang kasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Kita bersukacita karena anugerah Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Kita masih diperkenan Tuhan untuk kita melayani atau menyembah Dia. Mungkin banyak yang belum kenal sama saya. Ada yang sudah kenal? Sebagian sudah kenal ya. Ya, seperti di Warta, nama saya Darmono Setiawan, pelayanan di Israel, ya. Pelayanan di Israel, Istana Sisi Rel. Di Jatigui, Sumber Pucung ya, gerejanya, pastorinya bersebelahan dengan rel. Sukacita pada pagi hari ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk menyeberangkan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya yaitu memahami panggilan unik Tuhan dalam diriku. Ini terambil dari buku Hidup yang Digerakkan oleh Tujuan yang ditulis oleh Rick Warren di hari yang ke-31. Sang kasih Tuhan, buku itu cukup luar biasa karena kita diarahkan untuk menemukan tujuan hidup kita. Untuk apa kita hidup? Ternyata kita hidup untuk menyembah Tuhan. Ketika kesadaran ini sudah ada dalam diri kita, maka kita bukan mengejar yang fana, tetapi kita akan mengejar kepada kekekalan, rancangan ilahi, kehidupan yang lebih mulia daripada kehidupan di dunia ini. Ayat yang menjadi dasar yaitu dalam Mazmur 139 ayat 31. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tema pada pagi hari ini sesuai dengan ayat ini yang tertulis dalam buku Rick Warren, yaitu memahami panggilan unik Tuhan dalam diriku. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ini ada di tengah-tengah satu perikop di dalam Yesaya ini. Kalau LAI memberikan judul di atasnya yaitu meminta supaya umat Tuhan terlibat di dalam karya keselamatan. Jadi Allah ingin melibatkan umatnya untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Tuhan menyatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, ada rancangan Tuhan. Rancangan supaya umatnya, orang-orang percaya, terlibat di dalam rancangannya Tuhan, yaitu karya keselamatan. Dan ini merupakan panggilan. Dan apa panggilan itu? Apa panggilan Tuhan itu? Panggilan Tuhan adalah karunia istimewa yang diterima dengan iman. Jadi panggilan Tuhan untuk kita terlibat di dalam rancangan Tuhan itu diterima dengan iman. Kemudian dirawat, kerjakanlah keselamatanmu. Panggilan yang harus dirawat, panggilan untuk mengerjakan keselamatan kita, termasuk di dalamnya kita terlibat dalam rancangan Tuhan, dan kemudian ditumbuhkan. Bukan saja dirawat, ditumbuhkan supaya bisa berbuah. Ini panggilan Tuhan.
Sehingga di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, Rasul Paulus menulis, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa ayat ini. Sungguh memberkati kita, menyadarkan kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Saudara dan saya dipersiapkan untuk pekerjaan yang baik. Dipanggil Tuhan, terlibat dalam misinya Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Kembali kepada Mazmur 139, Bapak yang kasih Tuhan. Ini berbicara tentang Raja Daud. Kalau kita melihat panggilan Tuhan kepada Raja Daud, sungguh unik ya. Ketika bangsa Israel merindukan seorang raja pengganti Saul, Samuel datang ke rumah Isai. Apa yang ditunjukkan oleh Isai? Anak-anaknya yang gagah perkasa. Eliab yang tinggi tegap, ganteng, pandai berperang. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Isai, Tuhan tidak berbicara. Lalu Samuel berkata kepada Isai, masih adakah anakmu yang lain? Ada. Dia lagi ada di padang menggembalakan domba. Panggil anak itu. Dan itulah Daud, saudara kasih Tuhan. Saya dulu berpikir Daud itu tinggi besar, ternyata tidak. Biasa-biasa saja. Dipanggillah Daud, anak yang tidak diperhitungkan. Sepertinya disisihkan. Tetapi ketika Samuel melihat Daud, lalu roh Tuhan berkata apa? Urapilah dia, karena inilah orang pilihanku. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi aku melihat apa yang di dalam hatinya. Daud dipilih oleh Tuhan. Dia tidak diperhitungkan, tetapi Tuhan memanggil Daud. Sesuatu yang unik. Saudara kasih Tuhan, ketika saya kelas 1 SMA, ada panggilan Tuhan cukup kuat dalam kehidupan saya untuk saya melayani Dia. Sebenarnya saya tidak ada background yang bisa tampil di depan, saya tidak pernah bawa renungan, saya tidak pernah pimpin pujian. Kerjaan saya di gereja itu saya bantu-bantu, ada teman saya namanya Rudi itu dari sekolah minggu sudah pandai melukis, jadi di gereja kalau ada acara dia yang dekor. Saya ini hanya cantriknya ya, suruh guntingi kertas, suruh nempel. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Tetapi satu kali di satu malam saya berdiri di mimbar, saudara kasih Tuhan. Saya dari Maranatha Malang, saya berdiri di situ, saya pura-pura khotbah, teman-teman ketawa. Cocok kamu jadi pendeta gitu. Saya tidak pernah berpikir jadi pendeta. Tetapi satu kali saya berjumpa dengan Tuhan, Dia katakan ikutlah aku. Ikutlah aku. Dan itu membawa saya sesuatu yang bertanya-tanya, apa maksudnya? Sesuatu yang Tuhan nyatakan, saya dipanggil. Ketika saya nyatakan kepada guru sekolah minggu, kamu berdoa, itu panggilan Tuhan. Saya ketemu teman-teman saya yang teman-teman sekolah minggu, diketawakan saya. Diketawakan, kenapa? Saya ini tidak ada background seperti pendeta ya, tidak pandai bicara, banyak diamnya. Tetapi ketika saya gumuli, saya doakan,
Dan memang sungguh luar biasa panggilan Tuhan itu. Saudara kasih Tuhan, ada satu pertanyaan. Kalau kita merasakan ada panggilan Tuhan, bagaimana kita memahami panggilan Tuhan dalam setiap hidup kita? Panggilan Tuhan tidak harus menjadi seorang pendeta. Ketika kita melibatkan diri kita, itu merupakan panggilan Tuhan. Ketika kita terlibat dalam karya Tuhan, itulah panggilan Tuhan. Dalam buku Rick Warren saya menemukan ada 3 yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana kita memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, sadari bahwa di dalam diri kita ada potensi ilahi. Di dalam diri kita ada potensi ilahi, sehingga dikatakan dalam kitab Roma 12 ayat 6a, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Rasul Paulus sedang memberikan satu petunjuk kepada jemaat di Roma, kehidupan jemaat-jemaat di sana, supaya mereka disadarkan bahwa setiap kita mempunyai karunia yang berlain-lainan yang diberikan Tuhan menurut kasih karunia-Nya Tuhan, menurut kehendaknya Tuhan. Jadi dalam setiap diri kita ada karunia. Saya kasih Tuhan, kalau kita flashback ke kitab Kejadian, awal mula penciptaan manusia itu hanya dari tanah, bahasa Jawa dari lemah. Oleh sebab itu manusia ada kelemahan, karena dari lemah, dari tanah, dibentuk oleh tangan Tuhan, benda mati. Tetapi saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan membentuk manusia dari tanah, lalu dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menghembuskan nafasnya. Sehingga tanah yang tidak ada gunanya itu menjadi berguna, menjadi hidup, menjadi saudara dan saya. Karena ada roh Tuhan yang dihembuskan. Ada roh Allah, roh yang luar biasa yang diberikan kepada manusia. Dan ketika roh Allah itu diberikan kepada kita, maka diri kita mempunyai potensi, sehingga dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, potensi itu kita pakai untuk kemuliaan Allah, bersumber dari Allah, kita kembalikan kepada Allah untuk kemuliaan Tuhan. Dan Rasul Petrus mengingatkan dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10, potensi itu kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saya kasih Tuhan, kembali kepada kisah Daud. Berhari-hari bangsa Israel berperang dengan orang Filistin. Bangsa Israel penuh dengan ketakutan karena Filistin ada seorang tentara yang cukup besar, yaitu Goliat. Mereka tiap hari hanya berhadapan-hadapan. Bangsa Israel mengalami ketakutan karena tidak ada yang berani maju. Satu kali Daud diutus oleh bapaknya, ini berhari-hari kakak-kakakmu kok belum pulang, perangnya kok enggak mari-mari, enggak selesai-selesai. Lalu Daud diutus untuk ngirim makanan untuk kakak-kakaknya. Dan ketika Daud sampai ke tempat tujuan, Daud melihat hal yang luar biasa. Bangsa Israel mengalami ketakutan, umat Tuhan mengalami ketakutan. Maju tidak berani, mundur juga malu. Dan ketika Daud ada di tengah-tengah mereka, Daud melihat Goliat.
hatinya saudara kasih Tuhan membara, ingin maju. Tetapi kakak-kakaknya sudah, ini urusan peperangan, kamu pulang aja. Siapa yang mengembalakan domba-domba? Tapi Daud tidak bisa menutupi dalam dirinya. Tergerak untuk maju. Jangan sampai umat Tuhan ini mengalami rasa malu, dipermalukan, apalagi nama Tuhan dihina. Akhirnya Daud maju menghadapi Goliat. Menghadapi Goliat dengan potensi yang Tuhan berikan. Sang kasih Tuhan, di dalam diri kita ada potensi yang Tuhan beri. Siapapun diri kita, ada potensi dari Tuhan. Jika kita seorang anak Tuhan yang mengaku diri kita, di dalam diri kita ada Roh Allah, sang kasih Tuhan, maka kita ini tidak bisa diem ketika melihat pekerjaan Tuhan terbengkalai. Jadi orang yang di dalam dirinya ada Roh Allah, saya mengaku saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Ada Roh Allah dalam diri kita. Mari kita sadar bahwa Roh Allah itu benar-benar mau menggerakkan kita, menggerakkan potensi kita. Kita tidak bisa berdiam diri ketika kita melihat pekerjaan Tuhan yang mungkin sudah monoton. Mungkin pekerjaan Tuhan yang terus saja seperti itu. Kita tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang terbengkalai. Ketika ada pelayanan yang terbengkalai, saudara kasih Tuhan, kita sadari ada panggilan Tuhan, ada potensi di dalam diri kita. Maka kita tidak akan berdiam diri kalau diri kita mengaku ada Roh Allah. Jadi kita tidak boleh cuek dengan pekerjaan Tuhan. Wah, itu urusannya pelayan. Wah, itu urusannya pendeta. Kalau diri kita sudah dihembusi Roh Allah, kita harus sadar ada potensi yang Tuhan mau pakai. Jadi kita harus sadar, memahami panggilan Tuhan, bahwa di dalam diri kita ada potensi ilahi. Luar biasa saudara kasih Tuhan, ada potensi ilahi. Yang kedua, bagaimana memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua, sadari bahwa diri kita istimewa. Sadari bahwa diri kita istimewa. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang, tidak terkecuali. Tuhan mau menyatakan keajaibannya, Tuhan mau mengerjakannya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau memakai hidup kita sesuai dengan kepribadian kita yang istimewa. Setiap diri kita ini ada keistimewaan, kita beda dengan yang lain. Kalau kita belajar daripada murid-murid Tuhan Yesus Kristus, ada pribadi-pribadi yang istimewa. Misalnya Petrus, dia memiliki kepribadian sanguin, optimis, energik, percaya diri, mudah bergaul. Itu kepribadian sanguin. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga Tuhan kita tahu siapa Petrus itu. Dia kan energik ya, gampang ngaku, Tuhan aku mau mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi di sisi lain ketika Tuhan Yesus sedang ada dalam penderitaan, dia menyangkal. Menyangkal Tuhan. Tetapi ketika Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan Petrus. Petrus berani bayar harga untuk melayani Tuhan.
Kita lihat pribadi yang istimewa Paulus. Paulus memiliki kepribadian kolerik, tegas, ambisius, dan dominan. Dia orang yang tegas, ambisius. Satu kali sebelum berjumpa dengan Yesus, namanya Saulus, dia berambisi untuk membinasakan orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus, kepribadian yang istimewa ini diubah oleh Tuhan. Dari yang membenci Yesus, akhirnya berubah menjadi pelayan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita lihat juga Yeremia memiliki kepribadian melankolik, penuh motivasi, perfect, penyabar, tenang, sensitif, istimewa. Dia disebut sebagai nabi besar yang luar biasa. Padahal kalau kita pelajari Yeremia ini, kalau secara ukuran manusia, gagal pelayanannya. Selama dia jadi nabi, tidak ada satu orang pun bangsa Israel yang bertobat. Tidak ada. Tetapi dia disebut nabi yang luar biasa. Kenapa? Karena dia setia melayani. Tetap melayani. Dia tahu hasil itu urusannya Tuhan. Sadari bahwa setiap diri kita ini istimewa, saudara istimewa. Ketika Daud mau berangkat bertanding lawan Goliat, Raja Saul kasih apa? Jubah tentara, kasih topi baja, baju yang punya tentara, baja, sepatunya juga sepatu tentara. Tapi Daud tidak bisa, memang dia bukan dilatih untuk tentara sebelumnya, dia tidak bisa, dilepas semuanya. Dia menghadapi Goliat dengan baju gembala, nyandang ketapel, dia maju sang kasih Tuhan. Jadi dirinya sendiri, dia merasa istimewa, bukan karena atributnya, tetapi karena roh Tuhan yang membuat Daud menang sang kasih Tuhan. Saya ketika di sekolah Alkitab sempat mau mundur sang kasih Tuhan. Saya merasa saya ini tidak pandai, tidak pinter ngomong, tidak fasih lidah. Dan waktu ada KKR di Sati, ya pendeta Patrick Kokenauer waktu itu yang berkhotbah, dia sampaikan satu kalimat, tanda bukti saudara dipanggil Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Waduh, saya ini masuk Sati belum dipenuhi Roh Kudus, belum dibaptis lagi. Lalu saya berpikiran, besok saya mau pulang. Karena tidak ada tanda bahwa saya dipanggil Tuhan. Dan besok pagi adalah KKR terakhir. Malam itu saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan benar enggak sih saya ini Engkau panggil jadi hamba Tuhan? Kalau tidak saya besok pulang, tetapi kalau Tuhan panggil, Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu. Dan puji Tuhan ketika pagi, saya kasih Tuhan, saya sudah mandi, saya siap, saya berangkat di KKR di Sati, mahasiswa, saya kasih Tuhan. Habis khotbah langsung ada tantangan. Siapa yang ingin dipenuhi Roh Kudus? Biasanya saya kasih Tuhan, saya ini kan pemalu walaupun sekarang malu-maluin ya. Biasanya kalau ada tantangan itu saya tolak-toleh. Enggak ono sing maju, saya diem. Tapi hari itu saya enggak tolak-toleh. Ketika ditantang saya langsung maju. Begitu saya maju, saya angkat tangan, saya melihat cahaya putih bersinar langsung menjamah saya. Saya tidak bisa berkata haleluya puji Tuhan. Saya tidak tahu apa yang keluar dari bibir saya. Yang
Yang jelas saya menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Engkau memilih saya. Walaupun dalam perjalanannya kadang bimbang. Karena apa? Saya mencoba untuk cari patron. Saya lihat dosen, khotbah ini bagus, saya nirukan gaya. Tidak cocok gitu. Saya pernah dipanggil seorang hamba Tuhan, kamu bisa KKR di gereja. Saya pikir KKR yang bagiannya khotbah gitu loh gitu. Oh, KKR itu identik dengan pendeta yang khotbahnya teriak-teriak gitu. Waduh, saya kalau suruh khotbah teriak-teriak enggak pantas, lucu. Saya mencoba khotbah teriak-teriak, teman saya ketawa, awamu kayak ketoprak aja gitu. Saya kembali, Tuhan, saya harus pakai baju saya sendiri. Saya bukan orang lain. Saya harus jadi diri sendiri. Sebagaimana rancangan Tuhan untuk diri saya. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jadilah dirimu sendiri dan izinkan Tuhan memakai sesuai dengan rencana Tuhan. Kita harus jadi diri sendiri. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Bagaimana memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita? Sadari bahwa setiap peristiwa itu berharga. Setiap peristiwa itu berharga. Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah turut bekerja dalam segala hal, termasuk dalam peristiwa-peristiwa yang menyakitkan kita, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan kita, peristiwa-peristiwa yang membuat kita menderita dan terpuruk. Allah turut bekerja dalam setiap peristiwa, dan itu berharga. Dalam buku Rick Warren ada satu kalimat yang saya cuplik di sini, yang mengatakan Allah tidak pernah membiarkan suatu luka hati terjadi tanpa suatu tujuan. Allah tidak pernah membiarkan suatu luka hati, kepahitan kita, keterpurukan kita tanpa suatu tujuan. Jadi setiap peristiwa dalam kehidupan kita, Tuhan punya tujuan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 4, ini kesaksian daripada Rasul Paulus. Dia merasakan hidupnya ketika menderita, dihibur oleh Tuhan. Dan dia saksikan, karena dia sudah menerima penghiburan daripada Tuhan di dalam penderitaannya. Oleh sebab itu aku sanggup juga menghibur kamu. Apa yang dia alami, ternyata itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Luka hati. Ketika saya merintis di Talun Blitar, saya masih bujang, saudara kasih Tuhan. Masih muda, baru lulus hati, wajahnya kemerah-merahan. Waduh, masih muda. Saya merintis di Talun, dan satu kali ada jemaat yang saya layani, kan merintis itu 2-3 dikumpulkan, masih belasan. Ada satu keluarga tahu-tahu minggu tidak datang. Kemudian saya temui, kenapa tidak datang? Maaf Om, saya pindah gereja. Saya kaget ya, kok pindah gereja? Kenapa gitu? Dia cerita jujurnya, Om saya ini punya banyak masalah keluarga. Saya cerita, Om tidak ada solusi. Yang ada hanya ya berdoa aja, percaya firman Tuhan gitu. Memang saya masih bujang, tidak punya solusi. Saya ditinggal, pindah ke gereja lain yang gembalanya sudah berkeluarga. Walaupun saya harus berbesar hati, ya enggak apa-apalah, mungkin dapat jawaban hidup. Tapi jujur rasanya ditinggal itu rasa tertolak ya.
dipecat jadi gembala kasarannya. Tidak enak. Kehidupan keluarga. Akhirnya saya menikah, saya dapat istri yang tercantik di dunia, hidup dengan saya. Ternyata memang hidup berkeluarga itu tidak gampang. Habis bulan madu, mungkin bulan berikutnya bisa bulan-bulanan ya. Mulai ada perselisihan, mulai ada pertengkaran, kasih Tuhan mulai diem-dieman ya. Proses daripada Tuhan, saya berpikir iya ya, tidak gampang berkeluarga itu. Satu kali saya minggu pagi selisih sama istri saya berkhotbah di depan, kehilangan damai sejahtera, tidak bisa khotbah. Dan pengalaman-pengalaman itu diizinkan Tuhan. Saya mulai belajar rendah hati. Saya ini diem tapi kadang ya sombong. Orang diem itu kadang-kala sombong orang itu kan. Tidak berani rendah hati meminta maaf. Hari itu Tuhan ajar saya harus datang kepada istri. Sayang maaf ya gitu. Omongan saya melukai gitu. Istri saya ternyata ngenteni. Habis itu saya dipeluk. Paling enak itu dipeluk istri. Gitu enak gitu. Nah, pengalaman-pengalaman diizinkan oleh Tuhan. Akhirnya dengan pengalaman-pengalaman yang pahit tentang berkeluarga itu, di mana ada pertolongan Tuhan dan Tuhan pakai. Ketika ada jemaat-jemaat yang keluarga-keluarga muda yang ada konflik-konflik, kami boleh melayani mereka. Bukan saja berdoa ya, firman Tuhan katakan ini, tetapi peristiwa-peristiwa itu saya seberangkan dan mereka bisa diberkati oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sadari bahwa setiap peristiwa itu berharga. Apapun yang saat ini terjadi dalam hidupmu, Tuhan punya rencana. Dia Tuhan yang baik. Dia rancangan bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan mencelakakan kita. Andai kata kita ada dalam satu posisi yang terburuk, Tuhan punya tujuan di dalamnya karena engkau akan dipakai oleh Tuhan. Mari kita memahami panggilan kita sebagai orang Kristen. Ada tujuan Tuhan yang indah. Saudara kasih Tuhan, sebagai orang Kristen kita harus siap untuk diutus oleh Tuhan. Di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8, ketika Tuhan berkata, siapa yang mau kuutus? Yesaya berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Sungguh indah ketika Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Tuhan mau memakai potensi kita. Tuhan mau memakai kehidupan kita yang unik ini. Ketika Tuhan berbicara, kamu mau terlibat dalam pelayanan. Kita tidak akan menuju orang lain. Kita akan berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Jangan berkata, Tuhan ini aku, utuslah istriku. Tetapi kalau ada berkat, Tuhan ini aku, siap menerima berkat. Tapi kalau pelayanan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Dan Tuhan tidak pernah salah dengan pribadi kita. Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-17. Ini ayat yang disukai oleh jemaat biasanya. Ayat yang terakhir. Wahyu 2 ayat yang ke-17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi Tuhan tidak salah. Kalau Tuhan menyebut nama itu, pastikan itu nama saudara dan saya. Karena kita siap terlibat dalam misinya Tuhan. Walaupun saudara unik, walaupun saudara mungkin, aku tidak seperti orang lain. Tuhan mengasihi saudara. Nama saudara ada dalam rancangannya. Tuhan memberkati kita. Amin.